Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herlan Firmansyah, SPD MPD ME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro, dan teman-teman 5A Ekonomi Syariah yang saya banggakan, semoga sehat selalu dan mendapat keberkahan dalam pembelajaran online-nya. Puji serta syukur mari kita panjatkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan karunia-Nya kita diberi nikmat iman serta Islam yang merupakan karunia alam. Sebelumnya, perkenalkan saya Hamid Haryadi selaku moderator dan juga pemateri keempat dalam sesi presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Saiful Islam. Saya akan menjelaskan tentang definisi teori investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan barang produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Investasi dapat berbentuk fisik maupun non-fisik. Investasi non-fisik yaitu menambah keterampilan pendidikan. Investasi fisik yaitu membeli emas, membeli rumah, membeli tanah, membeli saham, dan lain-lain. Baik, untuk investasi menurut konteks ekonomi makro atau sesuai pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi dalam bentuk barang, modal, dan bangunan, yaitu investasi barang, modal, dan bangunan sering disebut sebagai investasi barang dalam bentuk harta tetap. Contohnya seperti mesin-mesin, pengeluaran untuk pembelian pabrik dan gedung baru, serta peralatan produksi. Yang kedua yaitu investasi persediaan. Investasi persediaan dapat dilakukan dalam bentuk persediaan bahan dan barang setengah jadi maupun bahan baku. Investasi persediaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Libya Hajar Kuada. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Yang pertama, keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. A. Kondisi internal yang mempengaruhi tingkat pengembalian yang diharapkan suatu investasi meliputi kualitas sumber daya manusia. B. Kondisi eksternal. Perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengambilan keuntungan antara lain perusahaan yang ditempuh pemerintah, faktor politik dan keamanan, perusahaan domestik maupun internasional. Yang kedua, biaya investasi. Ketika akan melakukan investasi, individu atau perusahaan mengeluarkan biaya. Biaya yang dikeluarkan pada awal kegiatan investasi dan biasanya dalam jumlah yang besar disebut dengan biaya investasi. Yang ketiga, marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Yang pertama, marginal efficiency of capital dan tingkat bunga. Marginal efficiency of capital menyatakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal, sedangkan suku bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang yang biasanya dalam bentuk persen. Marginal efficiency of capital dan tingkat bunga merupakan hal yang saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Yang terakhir, marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of capital adalah kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Sedangkan marginal efficiency of investment adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam definisi teori investasi ada yang disebut dengan nilai waktu dari uang. Dalam konsep time value of money, di dalamnya terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu present value, future value, dan juga interest value. Ketiga konsep ini merupakan salah satu fungsi uang yang disebut dengan store of value. Secara singkatnya, konsep time value of money banyak uang dengan sistem bunga. Sistem seperti ini dalam ekonomi syariah atau dalam keuangan syariah dilarang karena merupakan salah satu bagian dari riba.
Jadi dalam keuangan syariah, uang hanya memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai medium of exchange atau nilai tukar, dan yang kedua merupakan unit of account atau satuan hitung. Fungsi uang sebagai alat investasi dalam keuangan syariah dapat digunakan dalam akad-akad mudharabah, musyarakah, dan juga akad-akad syariah lainnya dengan sistem bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriatul Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian investasi. Yang pertama ada accounting rate of return atau ARR, merupakan metode yang digunakan untuk menilai investasi berdasarkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada investasi tersebut. Lalu yang kedua ada payback period atau PBP, adalah metode yang digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan agar dana investasi yang dikeluarkan dapat kembali. Selanjutnya yang ketiga ada net present value atau NPV. Pada metode accounting rate of return dan payback period mengembalikan nilai waktu dari uang, padahal cash flow yang digunakan dapat diperhitungkan diterima pada masa yang akan datang. Sedangkan dana untuk investasi dikeluarkan pada saat sekarang, yaitu metode net present value atau NPV, memperhatikan nilai waktu dari uang. Selanjutnya yang keempat ada profitability index atau PI. Metode ini diperoleh dengan membandingkan antara nilai present value dari penerimaan, yaitu cash flow, dengan nilai investasi yang dikeluarkan dan sebaliknya. Yang terakhir ada internal rate of return atau IRR, digunakan untuk mencari nilai discount rate pada saat nilai present value dari penerimaan atau cash flow sama dengan nilai investasi, dalam kurung NPV sama dengan 0 tutup kurung. Selesai penjelasan dari saya.